Sintayong panggil 3 pemain, Martin Paes hingga Ramadan Sananta siap perkuat Timnas Indonesia. Panggilan Wahyu Pras dan Kembar Sayuri ke Timnas Indonesia. Sintayong menuju 100 gol bersama Timnas Indonesia. Pratama Arhan berpeluang tinggalkan Suwon FC. Kelvin Verdong masuk daftar pemain terbaik Eredivisie pekan ketiga. Jai Itzes tidak cedera, dalam kondisi bugar. Sintayong panggil 3 pemain, Martin Paes hingga Ramadan Sananta siap perkuat Timnas Indonesia. Dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, terdapat 3 wajah baru yang menarik perhatian. Meski Elkan Bagot belum masuk dalam daftar, kehadiran 3 pemain ini diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Martin Paes. Nama pertama yang dipanggil adalah Martin Paes. Kiper berusia 26 tahun ini akhirnya resmi memperkuat Timnas Indonesia setelah mendapatkan izin dari FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi kabar ini pada 18 Agustus 2024. Namun, debut Martin Paes baru akan terjadi saat Indonesia melawan Australia. Meski absen dalam laga kontra Arab Saudi, kehadiran Martin Paes di laga berikutnya diprediksi akan memperkokoh lini belakang Timnas Indonesia. Dengan statistik impresifnya, Paes diharapkan bisa menjadi pilar utama untuk meraih poin penting melawan Australia. Ramadan Sananta. Selanjutnya adalah Ramadan Sananta, striker milik Persis Solo yang kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Setelah absen dalam 2 laga terakhir, Sananta kini siap membuktikan diri lagi di lapangan hijau. Kepastian pemanggilan ini disampaikan oleh sang pemain setelah laga Persis melawan Persija. Sananta berharap bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari Sintayong untuk memperkuat lini depan Indonesia. Dengan tambahan Sananta, lini serang Timnas Indonesia menjadi semakin variatif. Kehadiran pelatih striker anyar asal Korea Selatan, Yeom Ki-hun, juga menambah optimisme bahwa Sananta bisa tampil lebih tajam dan membantu Timnas mencuri poin. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman menjadi pemain ketiga yang dipanggil. Winger lincah dari Persija Jakarta ini sempat absen dari Timnas Indonesia karena menjalankan ibadah haji pada bulan Juni lalu. Kini setelah menyelesaikan kewajibannya, Witan siap kembali ke lapangan dan memperkuat Timnas Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena telah mengonfirmasi pemanggilan Witan ke Timnas. Dengan kembalinya Witan, persaingan di lini tengah, khususnya di sektor winger kanan akan semakin ketat. Witan diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan dengan kecepatan dan keterampilannya di lapangan. Panggilan Wahyu Pras dan Kembar Sayuri ke Timnas Indonesia. Sintayong menunjukkan kepercayaannya pada para pemain lokal dengan memanggil 3 pemain Malut United untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo menjadi bagian dari skuad yang akan menghadapi Arab Saudi. Pemanggilan Wahyu Prasetyo dianggap sebagai langkah strategis untuk menambal lini pertahanan Indonesia. Dengan absennya 2 bek utama, kehadiran Wahyu Pras diharapkan bisa memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan di lini belakang. Yakob dan Yance juga mendapat kepercayaan dari Sintayong untuk memperkuat lini serang dan sayap Timnas Indonesia. Yakob Sayuri akan memberikan opsi serangan yang dinamis di sisi sayap. Sementara itu Yance Sayuri yang juga memiliki kemampuan menyerang yang solid, akan menambah daya gedor Timnas di kedua sayap. Malut United mengonfirmasi kabar gembira ini melalui akun Instagram resmi mereka. Pemanggilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi ketiga pemain, tetapi juga menjadi momen penting bagi Malut United untuk menunjukkan kontribusi mereka pada sepak bola nasional. Sintayong menuju 100 gol bersama Timnas Indonesia. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia, Sintayong telah memimpin tim dalam 47 pertandingan. Dalam periode tersebut, Indonesia mencatatkan 24 kemenangan, 10 hasil imbang, dan mengalami 13 kekalahan. Di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia berhasil mencetak 96 gol dan kebobolan 61 gol, mendekati milestone 100 gol yang kini hanya terpaut 4 gol lagi. Di bawah kepemimpinan Sintayong, Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan terbesar dengan skor 7-0 sebanyak 2 kali, melawan Brunei Darussalam dan Nepal. Brunei menjadi lawan yang paling sering dibobol oleh Timnas Indonesia, dengan total 19 gol dalam 3 pertemuan. Namun, Indonesia juga mengalami kekalahan telak di bawah pelatih asal Korea Selatan ini. Timnas Garuda pernah kalah dengan Marine 3 gol dari Irak 1-5, Australia 0-4, dan Thailand 0-4. Bulan depan, Timnas Indonesia akan kembali beraksi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024. Dengan dua laga penting ini, Sintayong berpeluang besar untuk mencapai rekor 100 gol bagi timnas Indonesia. Pratama Arhan berpeluang tinggalkan Suwon FC. Pratama Arhan, yang bergabung dengan Suwon FC pada Januari 2024, kini berada di persimpangan jalan dalam karirnya. Sang mertua, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa ada sejumlah klub dari Eropa dan Jepang yang tertarik merekrut Arhan. Meski demikian, Suwon FC juga telah menawarkan perpanjangan kontrak selama 1 musim lagi. Andre Rosiade menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Arhan, sembari ia berdoa yang terbaik untuk karir sang menantu. Sejak kepindahannya ke Suwon FC, Pratama Arhan hanya tampil dalam 1 pertandingan, yaitu melawan Jeju United pada 26 Mei 2024. Sayangnya, dalam laga debutnya tersebut, Arhan hanya bermain selama 3 menit sebelum menerima kartu merah. Insiden tersebut menjadi momen yang menentukan, karena setelah itu, Arhan tidak lagi mendapatkan menit bermain di Liga Korea 1. Kondisi ini membuatnya bingung mengapa Suwon FC masih tertarik untuk memperpanjang kontraknya, mengingat ia tidak pernah diberi kepercayaan untuk tampil lebih banyak. Andre Rosiade juga mengungkapkan bahwa Arhan memiliki beberapa opsi untuk masa depannya, termasuk kemungkinan pindah ke klub lain di Korea Selatan, bergabung dengan klub Eropa, atau menerima tawaran dari klub Jepang. Satu hal yang pasti, menurut Andre Rosiade, Pratama Arhan tidak akan kembali bermain di Indonesia dalam waktu dekat. Arhan tampaknya lebih memilih untuk tetap berkarir di luar negeri, di mana ia merasa dapat lebih berkembang sebagai pemain. Kelvin Verdong masuk daftar pemain terbaik Eredivisie pekan ketiga. Kelvin Verdong terus menunjukkan performa gemilang di kancah Eredivisie. Pekan ini Verdong berhasil masuk dalam daftar susunan pemain terbaik, atau Best 11 Liga Belanda versi ESPN. Prestasi ini menegaskan statusnya sebagai salah satu bek paling konsisten di Liga. Kelvin Verdong ditempatkan sebagai bek tengah bersama Ryan Flamingo dari PSV Eindhoven. Verdong merupakan satu-satunya wakil dari NEC Nijmegen yang masuk dalam tim terbaik pekan ini. Sejak awal musim ini Kelvin Verdong terus menjadi andalan NEC Nijmegen di pos bek kiri. Dalam 3 laga awal Eredivisie ia selalu menjadi starter dan bermain penuh. Meskipun NEC Nijmegen mengalami kekalahan di 2 laga awal melawan Twente dan AS Alkmaar, mereka berhasil bangkit dengan kemenangan perdana atas PC Zwolle pada akhir pekan lalu. NEC Nijmegen mampu tampil lebih teratur dan disiplin di sepanjang pertandingan. Pengaruhnya di lapangan jelas terlihat, dengan tim yang berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Performanya yang konsisten ini memberikan kepercayaan diri lebih bagi NEC Nijmegen untuk menghadapi tantangan di sisa musim ini. Jay Itzes tidak cedera, dalam kondisi bugar. Kabar mengenai cedera Jay Itzes sempat membuat khawatir para pendukung timnas Indonesia. Namun Ketua BTN Sumarji segera mengambil langkah cepat dengan berkomunikasi langsung dengan sang pemain. Melalui pesan WhatsApp, Jay Itzes mengonfirmasi bahwa dirinya dalam kondisi bugar dan tidak mengalami cedera apapun. Kepastian bahwa Jay Itzes dalam kondisi bugar adalah kabar baik bagi timnas Indonesia, terutama menjelang 2 pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Itzes di lini belakang Garuda dapat menambah kekuatan dan stabilitas pertahanan. Sebagai salah satu pemain naturalisasi terbaru, Jay Itzes mampu memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Dengan latar belakang bermain di liga sekompetitif Serie A, Itzes membawa pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dengan Jay Itzes dalam kondisi bugar, persiapan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bisa berjalan lebih lancar. Pelatih Sintayong kini memiliki lebih banyak opsi untuk meramu strategi terbaik, terutama di lini pertahanan.